Halo teman-teman, di sini kami akan membuatkan video edukasi tentang hukum adat. Di sini video kami bertemakan adat Betawi. Di sini kami dari jurusan hukum dan dari kelas KL angkatan 2024. Di sini dosen mata kuliah kami adalah Dr. Yani Febrianti, SH, MHum, MKN. Di sini anggota kami ada saya, Ramadan Gemilang, nanti ada Randi, ada Nia, ada Nopal, dan ada Naila. Di sini video kami akan membahas perihal sejarah dari Betawi dan pernikahan, lalu ada identitas, ada ruang lingkup, lalu ada pelestarian dari budaya Betawi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari menonton video ini. Halo, perkenalkan nama saya Nia Farini. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dari suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku bangsa Indonesia yang berasal dari Jakarta, khususnya dari Jakarta dan sekitarnya. Betawi ini sangat terkait dengan sejarah Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Asal-usul Betawi dapat ditelusuri kembali pada abad 16 ketika Jakarta masih dikenal sebagai Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan penting di Kerajaan Sunda. Pada tahun 1527, Fathahillah, seorang panglima perang dari Kesultanan Demak, menaklukkan suku Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Lalu pada abad 17, Jayakarta menjadi pusat perdagangan dan politik yang penting di Nusantara. Pada tahun 1619, VOC Belanda menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Masyarakat Betawi mulai terbentuk pada abad 18 dan 19 ketika orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya datang ke Batavia untuk mencari pekerjaan dan kesempatan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, serta negara-negara di Asia seperti Cina dan Arab. Masyarakat Betawi memiliki budaya yang cukup unik dan kaya, yang dipengaruhi dari berbagai tradisi dan kebiasaan dari latar belakang etnis dan bahasa sendiri, yaitu bahasa Betawi yang merupakan dialek Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Cina, dan Arab. Pada abad ke-20, masyarakat Betawi mengalami perubahan besar-besaran, terutama setelah kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945. Mereka menjadi bagian dari integral dari masyarakat Indonesia dan terus berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara. Hari ini, masyarakat Betawi masih mempertahankan budaya dan tradisi mereka seperti tarian, musik, dan kuliner yang unik. Mereka juga terus berperan dalam pembangunan dan kemajuan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi upaya untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Betawi seperti melalui festival dan acara budaya serta melalui pendidikan dan penelitian tentang sejarah dan budaya Betawi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Betawi dan melestarikan warisan budaya yang unik untuk generasi mendatang. Sekian sejarah singkat dari Nia, terima kasih. Salah satu adat istiadat di suku Betawi adalah saat melangsungkan pernikahan. Ada beberapa rangkaian acara yang dilakukan sebelum melakukan akad nikah. Yang pertama yaitu ngeledengin. Istilah yang dikenal dalam masa perkenalan sebelum perkawinan adat Betawi adalah ngeledengin. Dulu di daerah tertentu ada kebiasaan menggantungkan sepasang ikan bandeng di depan rumah seorang gadis bila si gadis ada yang naksir. Pekerjaan menggantungkan ikan bandeng ini dilakukan oleh Mak Comblang atas permintaan orang tua si pemuda. Hal ini merupakan awal dari tugas dan pekerjaan ngeledengin. Ngeledengin ini bisa dilakukan siapa saja termasuk si jejaka sendiri. Ngeledengin juga bisa dilakukan oleh orang tua walaupun hanya pada tahap awalnya saja. Setelah menemukan calon yang disukai, kemudian Mak Comblang mengunjungi rumah si gadis. Setelah melakukan obrolan dengan orang tua si gadis, kemudian Mak Comblang memberikan uang sembe atau ampau kepada si gadis. Kemudian setelah ada kecocokan, sampailah pada penentuan melamar. Pada saat itu Mak Comblang menjadi juru bicara perihal kapan dan apa saja yang akan menjadi bawaan saat melamar. Ada tradisi yang kedua yaitu ngelamar. Bagi orang Betawi, ngelamar adalah pernyataan dan permintaan resmi dari pihak keluarga laki-laki untuk melamar wanita atau calon none mantu kepada pihak keluarga wanita. Ada beberapa hal yang harus dibawa dalam acara ngelamar ini. Yang pertama ada sirih lamaran, yang kedua pisang raja, yang ketiga roti tawar, yang keempat hadiah pelengkap, yang kelima para utusan yang terdiri atas Mak Comblang, dua pasang wakil orang tua dari calon tuan mantu terdiri dari sepasang wakil keluarga ibu dan ayah bapak. Tradisi yang ketiga yaitu bawa tande putus. Tande putus bisa berupa apa saja, tetapi biasanya pelamar memberikan
cincin belah rotan sebagai tanda putus. Tanda putus artinya bahwa none calon mantu telah terikat dan tidak lagi dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Walaupun pelaksanaan tanda putus ini dilakukan jauh sebelum pelaksanaan acara akad nikah, tapi pada acara ini ada beberapa hal yang dibicarakan. Yang pertama, apa cingkrem atau mahar yang diminta untuk nilai uang yang diperlukan untuk resepsi pernikahan. Yang kedua, apa kekurangan yang diminta. Yang ketiga, pelangke atau pelangkah kalau ada abang atau kakak yang dilangkahi. Yang keempat, beberapa lama pesta yang akan dilaksanakan. Yang kelima, berapa perangkat pakaian upacara perkawinan yang digunakan calon none mantu pada acara resepsi. Yang keenam, siapa dan berapa banyak undangan. Upacara yang terakhir yaitu akad nikah. Pada prosesi akad nikah, mempelai pria dan keluarganya mendatangi kediaman mempelai wanita dengan menggunakan andong atau delman hias. Kedatangan mempelai pria dengan keluarganya tersebut ditandai dengan sambutan yaitu dinyalakannya petasan. Adapun beberapa barang yang dibawa saat mempelai pria datang ke rumah wanita untuk melaksanakan akad nikah. Yang pertama ada sirih nanas lamaran, selanjutnya ada sirih nanas hiasan, mas kawin, miniatur masjid yang berisi uang belanja, sepasang roti buaya, si atau kotak berornamen Cina untuk tempat sayur dan telur asin, jung atau perahu Cina yang menggambarkan arungan bahtera rumah tangga, hadiah pelengkap, kue pengantin, kekudang artinya suatu barang atau makanan atau apa saja yang sangat disenangi oleh none calon mantu sejak kecil sampai dewasa. Pada saat akad nikah, mempelai wanita memakai baju kurung dengan teratai dan selendang sarung soket. Kepala mempelai wanita dihias sanggul sawi asing serta kembang goyang sebanyak 5 buah, serta hiasan sepasang burung hong. Kemudian pada dahi mempelai wanita diberi tanda merah berupa bulan sabit yang menandakan bahwa ia masih gadis saat menikah. Sementara itu mempelai pria memakai jas, rebet, kain sarung, plakat, hem, jas, serta kopiah ditambah baju gamis berupa jubah Arab yang dipakai saat resepsi dimulai. Oke, baik teman-teman, perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Randi dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Nah, di sini saya akan membahas ruang lingkup utama dari budaya Betawi itu sendiri ya. Ruang lingkup budaya Betawi mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Betawi yang lahir dan berkembang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Budaya ini merupakan hasil akulturasi dari berbagai unsur budaya lokal dan asing seperti Melayu, Jawa, Sunda, Arab, Cina, India, dan Belanda. Berikut adalah ruang lingkup utama budaya Betawi. Ada beberapa ruang lingkupnya ya teman-teman. Yang pertama dari bahasa. Bahasa Betawi merupakan bentuk dialek Melayu yang berkembang di Jakarta. Terdapat variasi seperti Betawi Tengah dan Betawi Pinggiran, teman-teman. Digunakan dalam percakapan sehari-hari dan kesenian seperti lenong. Yang kedua ada kesenian, seni pertunjukan, lenong atau teater rakyat. Topeng Betawi, ondel-ondel atau boneka raksasa sebagai simbol pelindung ya teman-teman. Nah, dan seni musiknya juga seperti gambang kromong, tanjidor, keroncong Betawi, tari-tarian. Ada tari-tarian juga seperti tari yapong, tari topeng, dan tari congke. Tari coke. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada arsitektur dan pakaian. Yang pertama ada rumah adat Betawi, rumah kebaya dengan ciri khas teras luas dan atap berbentuk pelana. Nah, pakaian tradisionalnya ada kalau pria dia nama baju sadaria, sarung, peci dan selendang. Kalau wanita kebaya encim, kerudungnya tipis dan kain batik Betawi. Ada ciri khas kain batiknya tersendiri ya teman-teman. Nah, yang kelima ada makanan khas. Seperti masakan Betawi merupakan cerminan budaya campuran. Contoh soto Betawi, ada makanan kerak telur, asinan Betawi, sayur babanci, bir pletok. Nah, itu bir pletok itu minuman tradisional tanpa alkohol ya teman-teman. Walaupun namanya bir, tapi dia tidak mengandung alkohol gitu. Yang keenam ada sistem kepercayaan dan religi. Mayoritas masyarakat Betawi beragama Islam dan unsur keislamannya sangat memengaruhi budaya mereka, teman-teman. Tradisi keagamaan yang kuat seperti Maulid Nabi, zikir dan pengajian kampung.
Dan yang ketujuh ada nilai dan etika sosial mereka. Karena di setiap budaya itu pasti ada memiliki nilai-nilai dan etika sosial yang mereka tersendiri ya teman-teman, atau kebiasaan mereka lah gitu. Seperti kalau di budaya Betawi ini mengedepankan nilai sopan santun, gotong royong dan kekeluargaan. Peran tokoh masyarakat dan alim ulama sangat dihormati di sana. Itulah tadi beberapa yang saya sampaikan dari ruang lingkup budaya Betawi ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian budaya Betawi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Yang pertama yaitu ada pengembangan kesenian tradisional. Pelestarian seni budaya ini seperti seni sastra, seni bela diri, seni teater, wayang kulit, lenong, glantek, seni musik, tanjidor, gambang kromok, dan seni tari tradisional lainnya. Terus yang kedua ada peraturan daerah yang yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2015 dan peraturan gubernur atau Pergub nomor 229 tahun 2016 untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Betawi. Pusat pelestarian budaya Betawi yaitu ada di Setu Babakan di Jakarta Selatan, yaitu contoh upaya pelestarian budaya Betawi. Tempat ini menampilkan kehidupan budaya Betawi yang autentik, mulai dari kuliner khas hingga kesenian tradisional lainnya. Terus selanjutnya ada program edukasi, yaitu ada forum yang bernama Forum Jibang, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk pelestarian budaya Betawi, menyelenggarakan kegiatan kreatif seperti lomba menciptakan lagu, tentu tentang Setu Babakan, dan bedah buku yang berkaitan dengan budaya Betawi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai budaya Betawi. Yaitu selanjutnya ada pengamanan dan pengawasan. Petugas keamanan di Setu Babakan bekerja keras untuk memastikan pengunjung merasa nyaman dan aman sehingga dapat menikmati waktu mereka di tengah pelestarian budaya Betawi ini. Terus yang selanjutnya ada pengembangan infrastruktur, yaitu pengembangan fasilitas edukasi dan balai di bahasa Setu Babakan untuk meningkatkan standar pelestarian budaya Betawi sesuai dengan standar UNESCO. Terus yang terakhir ada ikon budaya Betawi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan ikon budaya Betawi, yaitu seperti onde-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadaria, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir peletok untuk dilestarikan dan dipromosikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, ternyata banyak juga ya yang dijelaskan teman-teman saya. Seperti tadi sejarah menarik, terus pernikahan apalagi menarik juga, terus identitas seperti ruang lingkup juga. Ternyata memang luas ya, apalagi di pelestariannya. Nah, maka dari itu kesimpulannya penting untuk kita menjaga budaya untuk terus ada. Maka dari itu kita harus melestarikan, terus mengikuti adat istiadat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Bukan cuma di Betawi, tapi juga di Kalimantan, di Sumatera, suku-suku yang di sana juga mulai tergerus. Maka dari itu kita harus terus menjaga budaya kita. Apalagi perkembangan zaman juga melesat begitu cepat gitu. Jadi pentingnya kita untuk terus menjaga budaya kita, terus menjaga kelestariannya, mengembangkannya, dan juga wajib untuk kita hormati. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan kepada kalian. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.